teman-teman, welcome back to my channel. Di channelnya Kirana, share many stories, share many things. Oke, baiklah teman-teman, kali ini Kirana mau nge-share seputar kegiatanku selama homeschooling di rumah. Tidak semuanya sih teman-teman, aku hanya ambil beberapa tema yang penting aja, yang setidaknya bisa memberikan informasi untuk teman-teman yang punya anak dari mulai usia TK sampai dengan sekolah dasar. Nah, saat ini teman-teman, aku ada di dekat-dekat tempat aku tinggal. Jadi di sini ada taman bermain. Di sini aku mau mengobservasi mengenai tanaman-tanaman atau kayak dari daun atau misalnya dari ranting seperti ini, yang kira-kira itu bisa memberikan inspirasi anak-anak untuk menyerupai suatu figur atau suatu makhluk hidup. Nah, di sini aku ambil tema teater pedagogik ya teman-teman. Jadi dalam tema teaterku ini nanti kita akan menyuruh anak-anak untuk lebih dekat dengan alam, seperti itu. Ya, aku mau lihat-lihat dulu nih teman-teman. Sebenarnya aku udah ada inspirasi sih dari yang aku cari semalam, ide-ide gitu ya. Kira-kira makhluk hidup apa atau figur apa yang akan aku jadikan kreativitas untuk anak-anak dari TK sampai dengan sekolah dasar. Yuk, sambil kita cari-cari kira-kira tanaman apa yang cocok ya, yang bisa mewakilkan suatu figur, kayak misalnya kucing atau mungkin kayak misalnya kupu-kupu kayak gitu. Aku nemu. Ini bisa juga nih. Aku ambil aja dulu. Teman, ini aku kasih waktu untuk aku mencari di luar rumah ini bahan-bahan tanaman apa saja, tumbuhan apa saja yang aku gunakan nanti untuk membangun suatu fantasi figur. Dan ini aku kasih waktu untuk diriku sendiri paling lama 1 jam gitu ya. Dan itu aku harus dapetin apapun itu, misalnya kayak begini nih, biji-bijian kayak gini bisa kita ambil dulu. Lumayan nanti dijadiinnya, kita pikir-pikir aja dulu. Nah, soalnya sekarang lagi musim dingin. Kalau lama nanti saya masuk angin, masih banyak salju juga di sini teman-teman. Oke, yuk kita jalan-jalan lagi. Nah, oke, baiklah teman-teman. Ini tadi aku mau tunjukin apa saja yang udah aku dapetin tadi di taman untuk persiapan membuat fantasi figur anak-anak ya. Aku tadi dapetin ini. Ini tuh dari pohon cemara, sorry. Jadi aku dapat banyak. Aku ambil aja ya tadi yang banyak. Tuh. Karena rencanaku tadi memang aku ingin membuat kucing dan laba-laba gitu ya teman-teman. Spider. Terus ini rencananya ini aku gunakan untuk kepala kucing atau membuat spidernya. Bisa juga sih jadi landak. Tapi aku pengen buat itu, 2 figur itu aja. Terus ini aku dapetin tadi dari pohon liar gitu ya teman-teman, sama daun-daun dari pohon cemara. Nah, ini semua kita dapat dari alam gitu. Nah, sebenarnya aku banyak banget kegiatan aku selama lockdown ini teman-teman, yaitu lebih ke kreativitas dan lebih menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah gitu ya, untuk tidak menyusahkan anak-anak dan tidak menyusahkan para orang tua gitu. Tujuannya seperti itu, apalagi sekarang lagi lockdown, banyak sekali toko-toko yang tutup. Contohnya aku kemarin sempat membuat ini. Halo. Ini namanya Princess Mimi. Ini butterfly. Satu lagi lepas nih. Jadi begini nih teman-teman nih. Nah,
Ini juga aku buat cuma pakai karton aja. Tuh lucu ya. Jadi namanya ini adalah Princess Mimi. Dia datang dari planet Mars. Jadi fantasi figur kan lucu ya. Dia pakai rok hula-hula. Oke. Terus aku juga kemarin itu sempet untuk pelajaran musik. Jadi kalau untuk karena aku di sini kan sebagai pengajar anak-anak teman-teman. Fokusnya untuk anak TK, sekolah dasar sampai anak usia 15 tahun gitu kan. Ini pelajaran musik. Tuh. Ini aku buat untuk musik instrumen. Kita menggunakan batang pohon ya. Kayak gitu. Bunyinya kayak gini. Ini buat mainan anak-anak kan pasti mereka seneng ya teman-teman kayak gini-gini. Dan ini gampang banget dapetnya. Gitu. Maksudnya bahannya, batang pohon kan banyak gitu kan secara umum. Nah, lalu apa tujuannya ya pengajar anak-anak ini membuat tema pelajaran kreativitas untuk anak-anak. Kan ini anak-anak TK, sekolah dasar sampai dia usia 15 tahun itu kan pasti mereka dapat yang namanya pelajaran musik ya. Nah, apalagi untuk usia dini itu bagus banget kita mengenalkan mereka tentang musik gitu kan. Nah, selain itu kalau anak-anak kita kasih teori, terus materi, terus ya apalagi anak yang masih usia dini, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia mana ngerti teman-teman. Dia itu lebih senang dengan bermain. Tetapi di sini anak-anak tetap diberikan ruang untuk bermain secara bebas gitu ya. Tetapi para pengajar harus memiliki tujuan gitu ya, tujuan pendidikannya gitu. Tidak boleh mainnya udah asal main tanah, main masak-masakan gitu kan, nggak bisa kayak begitu juga. Tetapi kita juga membuat tujuannya apa. Contohnya, oke, kita hari ini bakal main loh ke garden atau ke apa namanya deket-deket TK gitu ya misalnya. Nanti kita ambil yang namanya batang. Batang ini kan mudah dicari. Nanti kita buat sesuatu musik instrumen. Entah dia membuat seperti ini namanya xilofon ya teman-teman. Atau bisa jadi gamelan juga kayak begini gitu kan. Apapun itu gitu kan. Di sini anak-anak diberikan kreativitas. Mereka bisa sambil main-main, nyari keluar, nyari batang pohonnya. Setelah itu kita belajar untuk membuat gimana caranya musik instrumen itu tapi dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang diserap oleh anak-anak. Tujuannya seperti itu, yaitu mengembangkan kreativitas anak. Anak-anak tetap dapat bermain tetapi mendapat ilmunya juga, mendapat pedagogik pendidikannya juga. Yang ketiga adalah di sini kita mau melihat interaksi dan komunikasi anak-anak. Karena tipe anak-anak ini punya karakteristikas yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang aktif gitu ya. Bahkan mungkin ada yang pemalu. Nah, dengan cara ini mereka bisa mengekspresikan dirinya seperti itu. Itu sih tujuannya. Terus anak mampu membangun kedekatan, komunikasi dengan teman-teman sebayanya dan juga dengan gurunya. Jadi menjadikan pelajaran-pelajaran ini menjadi pelajaran yang mengasihkan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian tadi dari apa yang saya sudah ambil ini, itu saya udah buat seperti ini figurnya. Meow. Bingung ya? Meow. Gimana ya caranya supaya kalian bisa melihat begini nih. Ya gitulah, jadi ini tuh kumisnya. Terus ini kakinya. Ini matanya nih. Nah gitu, ini kita ibaratkan sebagai kucing. Terus ini udah satu lagi, ini aku bikin laba-laba. Ini boleh dicontoh buat teman-teman yang punya anak. Mungkin guru TK-nya juga memberikan
tema yang sama ya, apalagi untuk anak TK, anak SD. Silahkan kalian untuk pergi keluar rumah, cari bahan-bahan yang ada di luar rumah Anda gitu ya, dan buat suatu figur. Nah, stop. Kayak gini, ini aku buat laba-laba. Gitu. Gampang banget kan? Nah, ini bisa dicontoh teman-teman. Kayak gitu. Jadi, anak-anak lebih kreatif ya pastinya gitu. Secara emosional mereka juga akan belajar yang namanya kesabaran, karena kan kayak begini dia butuh sabar gitu ya. Selain itu juga dia mikir gimana ya caranya kayak gitu. Tetapi sih kalau untuk pembuatan kayak begini nih teman-teman nih, Spider-Man atau apa nih namanya, kucing, ini lebih ditujukan untuk anak-anak yang mulai sekolah dasar dari umur 7 tahun ya. Kalau untuk anak TK ini agak terlalu susah mereka kayak gitu ya. Tapi kalau untuk karena nanti biasanya nanti temanya seperti ini teman-teman, kita mau buat figur nih udah jadi dari tanaman-tanaman, dari batang-batangan ini. Setelah ini kita nggak cuma udah selesai jadi gini, enggak. Ada step keduanya. Sebagai pengajar, kita akan bermain dengan figur kita ini. Tuh. Kita boleh menyanyi gitu ya. Dengan laba-laba ini, boleh. Atau bermain dengan teman-temannya, kayak gitu. Nanti rencana saya, si Spider-Man ini, saya akan mainkan gitu ya, begini. Seperti ini. Mainkan seperti ini. Itu dengan musik Bimsi Spinne. Kalau bahasa Jermannya itu ya, atau bahasa Inggrisnya adalah Insi Bimsi Spider. Lagunya Insi Bimsi Spider, na 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 na, kayak gitu. Nanti ada seperti kayak gitu. Nah, jadi tahap pertama mereka mencari bahan di luar, secara natur, mereka lebih dekat dengan alam ya. Kita nggak usah yang susah-susah, ambil aja daun-daun gitu ya, biarkan mereka berkreasi. Yang kedua, mereka akan menjadikan suatu figur makhluk hidup apa yang mereka pilih. Setelah yang ketiga, nanti kita buat figur tersebut, kita mainkan perannya seperti itu. Karena kan kalau teater itu teater pedagogik anak, saya lebih ke teater pedagogik anak, itu kan kita harus memainkan peran-perannya. Kalau misalnya anak-anak susah berimajinasi ya, mainin peran apa ya, makanya saya bilang ini cocok untuk anak SD di atas umur 7 tahun, karena mereka sudah bisa memulai imajinasinya. Tetapi kalau untuk anak-anak yang usia dini, 4 tahun, 5 tahun, itu mereka bisa, tapi susah, agak lama. Tetapi kalau untuk anak yang umur 7 tahun, mereka sudah bisa mikir secara struktur. Oh, aku mau jadiin ini kucing, aku mau jadiin ini spider, karena aku ingin menyanyi lagu Insi Bimsi Spinne, atau kayak begitu misalnya. Kayak gitu, mereka sudah ada bayangan-bayangan, maksudnya lebih banyak pengalamannya, jadi mereka lebih gampang untuk memainkan karakter si figur ini. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa main keluar sambil mencari bahan-bahan, lebih dekat ke natur, dan bahan-bahan yang kita gunakan ini adalah umweltfreundlich atau lebih ke ramah lingkungan. Seperti itu tujuannya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu aja ya sedikit kegiatan saya selama liburan. Untuk di masa lockdown ini, mungkin teman-teman yang punya anak disuruh kayak begini nih kerajinan sama guru-gurunya, bisa lah tuh ya. Nanti aku fotoin supaya teman-teman bisa kebayang kira-kira seperti apa. Oke, bye-bye, makasih banyak, sampai ketemu di video Kirana berikutnya. Salam Kirana, share my story, share my things.